Spider-Man Far From Home, di mana di akhir film tersebut jati diri Spider-Man terbongkar oleh Mysterio dan menjadi tersangka dalam kematian Mysterio serta dituduh menjadi biang masalah oleh Jonah Jameson, pemimpin redaksi koran Daily Bugle, karena dia sangat benci Spider-Man dan selalu mencari-cari kejelekannya untuk dijadikan berita di koran. Dengan kejadian ini membuat hidup Spider-Man tidak tenang, karena sekarang dia disorot banyak orang, termasuk orang di sekitarnya yang dekat dengannya juga disorot, seperti pacarnya MJ, Bibi May, dan sahabatnya Ned. Saat MJ dalam kerumunan massa, orang-orang pun bertanya kepada MJ tentang Spider-Man, sehingga membuat Spider-Man pun membawa pacarnya itu pergi dari kerumunan massa dan awak media, karena tentu saja takut identitas Peter sebagai Spider-Man terbongkar. Peter membawa MJ kabur sampai di apartemennya Peter. Di sana telah ada Bibi May dan pacarnya Happy. Happy kelihatan sedih karena baru saja diputusin oleh Bibi May. Walaupun telah berada di apartemen, Spider-Man tetap menjadi sorotan publik, sehingga seluruh jendela terpaksa mereka tutup. Di televisi mereka melihat dan mendengar bahwa Spider-Man telah menjadi tersangka utama atas pembunuhan Mysterio, sehingga Peter ditahan dan diinterogasi oleh polisi. Bibi May dan para temannya ikut diinterogasi terhadap andil mereka dalam membantu Spider-Man. Akhirnya mereka meminta Matt Murdock, atau kita kenal sebagai Daredevil, sebagai pengacara, dan semua tuduhan kepada Spider-Man dibatalkan karena kurangnya bukti yang dituduhkan. Walaupun jeratan hukum tidak berlaku, namun di mata publik opini terhadap mereka tetap buruk. Saat mereka berkumpul di ruangan itu, tiba-tiba sebuah batu dilempar ke arah mereka dan spontan ditangkap oleh tangan Daredevil. Peter pun kagum dengannya. Karena sudah nggak aman di apartemen Peter, mereka pun berpindah sementara ke apartemen Happy. Ketika Peter masuk sekolah, dia sudah menjadi sorotan di seluruh sekolah. Kelompok sudah terpecah menjadi dua. Ada yang pro Spider-Man, ada yang kontra terhadap Spider-Man. Peter, MJ, dan Ned akhirnya sepakat untuk bersekolah di tempat yang sama. Mereka pun mengirim formulir aplikasi ke beberapa universitas, tetapi semua yang mereka kirim ditolak, termasuk MIT yang sangat mereka harapkan dapat diterima. Mereka paham kalau penolakan itu bukan karena nilai mereka yang rendah, tetapi lebih ke politik. Karena teman-temannya kena imbas dari aksinya ini, Peter akan menemui Dr. Strange di rumahnya, yaitu Sanctum Sanctorum. Peter meminta tolong Dr. Strange, siapa tahu dia ada mantra yang bisa membuat semua orang tidak mengetahui identitas Spider-Man dan menjadi seperti dulu lagi. Pertamanya Dr. Strange tidak mau, tetapi lama-kelamaan dia berpikir ada satu mantra yang membuat orang lupa. Wong melarang Dr. Strange untuk menggunakan mantra tersebut, karena efeknya yang membahayakan. Tetapi Dr. Strange akan tetap membantu Peter dan mengabaikan perkataan Wong. Prosesi penggunaan mantra pun dimulai. Selagi Dr. Strange membacakan mantra, Peter selalu mengganggunya. Dia berkata kepada dokter kalau MJ jangan sampai kena mantra tersebut. Kemudian dia ganggu lagi dengan berkata Bibi May juga jangan kena. Selanjutnya temannya Ned dan lain-lain. Peter pun selalu mengganggu Dr. Strange dalam melakukan aksi mantranya. Akhirnya dia pun marah-marah kepada Peter karena mantranya menjadi kacau dan alhasil mantra pun gagal total. Lalu Peter pun diberi ide oleh Dr. Strange untuk menghubungi pihak perguruan MIT dan menceritakan permasalahannya, siapa tahu mereka dapat membantunya. Kemudian Peter pun menemui petugas MIT yang katanya petugas itu akan menuju bandara. Peter langsung menghampiri ke mobilnya dan menjelaskan semuanya. Selagi menjelaskan, Peter mendapat pertanda akan adanya bahaya, dan benar saja, jembatan yang di dekatnya telah diserang oleh Dr. Octopus. Orang di sekitar sana pada panik dan berlari kabur dari sana, kecuali petugas MIT yang masih terjebak di dalam mobil. Dr. Octopus pun langsung menyerang Spider-Man. Spider-Man tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan kaki laba-labanya untuk menghajar Dr. Octopus dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Selagi bertarung, mobil petugas MIT jatuh dari jembatan. Untung saja Spider-Man sigap menyelamatkannya. Tapi Dr. Octopus balik menyerangnya sehingga sebagian kostumnya robek dan robekan kostum itu akhirnya pindah ke alat Dr. Octopus. Karena sebagian kostumnya telah menyatu dengan Dr. Octopus, maka Dr. Octopus tidak bisa menggunakan alatnya dan kendali pindah ke Spider-Man karena kostum itu memiliki nanoteknologi yang hanya tunduk kepada Spider-Man. Peter pun memanfaatkan alat dari Dr. Octopus untuk membantu mobil MIT naik ke atas jembatan lagi. Setelah itu menolongnya keluar.
Petugas itu pun berterima kasih kepada Peter dan akan memberitahu perguruan untuk mempertimbangkannya untuk masuk MIT. Tetapi, masalah selanjutnya muncul ketika Green Goblin muncul di hadapan mereka untuk mengacau. Sebelum pertarungan dimulai kembali, Peter sudah ditelepor di kediaman Dr. Strange. Dr. Strange menjelaskan bahwa gara-gara mantra itu, seluruh orang di dimensi lain yang juga mengetahui identitas Spider-Man ketarik ke dunia ini. Dr. Strange menyuruh Peter untuk mencari makhluk-makhluk lain yang telah ketarik ke dunia ini dan menangkapnya. Dia pun memberi Peter alat untuk mentelepor mereka ke dalam sel. Untuk melakukan ini Peter meminta bantuan kepada teman-temannya. Mereka pun tiba di Sanctum Sanctorum dan memulai pencarian makhluk lainnya. Ned kemudian menemukan ada kejanggalan di tempat pembangkit listrik. Peter langsung pergi ke tempat tersebut untuk menemukan makhluk apa yang ada di sana. Setelah sampai di sana, sebuah energi muncul di belakang Spider-Man. Energi ini membentuk manusia dan tanpa basa-basi energi itu menyerang Spider-Man. Spider-Man pun terpaksa menghindari sambaran dari energi listrik makhluk ini dan makhluk ini adalah si Electro. Kemudian Spider-Man diselamatkan oleh Sandman si manusia pasir. Kemudian Sandman dan Spider-Man bergabung untuk mengalahkan Electro. Spider-Man berhasil menghancurkan dua tower listrik sehingga energi listrik Electro terhenti. Kemudian Peter mengirim mereka ke dalam sel. Sementara itu, Peter mendapatkan telepon dari Bibi May karena ada orang yang mencarinya. Ketika sesampainya di tempat Bibi May, Peter melihat Norman Osborn yang tengah ngobrol dengan Bibi May. Dia terlihat kembali ke kepribadiannya secara normal, bukan tubuhnya Green Goblin. Norman mengatakan dia butuh bantuan Spider-Man, tetapi setelah dia lihat wajah Peter, dia pun merasa bukan Peter yang ini dia cari sebagai Spider-Man. Kemudian Bibi May mengantarkan Norman Osborn dan Peter ke tempat Dr. Octopus ke Sanctum Sanctorum. Mereka bertemu dengan Dr. Octopus. Octopus pun bingung dengan kehadiran Norman Osborn, karena dia dulunya sudah mati oleh Spider-Man. Kemudian datang Sandman dan berkata, "Kami semua ini sudah pada mati oleh Spider-Man." Tiba-tiba Dr. Strange datang dan langsung menahan Norman ke dalam sel. Dia kemudian bilang akan melanjutkan mantra tadi yang sempat terhenti. Kali ini mantra akan dibuat kebalik, jadi mereka semua akan otomatis kembali ke dunia mereka masing-masing. Peter tidak setuju dengan hal itu, dan meminta Dr. Strange menundanya dulu karena sifat mereka mungkin bisa saja dirubah, jadi mereka tidak perlu binasa waktu dikirim balik. Dr. Strange tidak mempedulikan perkataan itu, dan melanjutkan ritual tersebut. Spider-Man tetap tidak mau itu terjadi. Dia mencuri kotak mantra Dr. Strange dan kabur dari sana. Dr. Strange lalu mengejar Spider-Man. Dia menggunakan kekuatannya untuk memisahkan Spider-Man dari raga Peter. Anehnya raga Peter bisa melawan dan kembali ke jasadnya. Kemudian Spider-Man pun kembali kabur. Agar tidak menimbulkan kerusakan, Dr. Strange mengirim Spider-Man ke dalam Mirror Dimension. Akhirnya mereka saling kejar-kejaran di sana. Dr. Strange sempat membuat Spider-Man kesusahan dengan dimensi itu. Tapi akhirnya Spider-Man menyadari kalau dimensi cermin ini terbuat dari geometri dan dia sangat ahli dalam hitung-menghitung. Akhirnya Peter menghitung dengan sangat cepat dan berhasil menaklukkan Dr. Strange. Dia pun pergi dari sana dengan menggunakan portal yang telah dibuat oleh Dr. Strange. Dia mengambil cincin Dr. Strange, dan Dr. Strange pun tidak bisa keluar dari dimensi tersebut. Peter senang dapat mengalahkan Dr. Strange. Dia kemudian mengatakan kepada semuanya, kalau dia berniat untuk menolong mereka, jadi sebelum mereka balik ke dimensi asal, mereka tidak lagi binasa oleh Spider-Man. Mereka semua akhirnya merespon baik dengan hal ini, daripada mereka mati konyol. Kemudian Peter menyuruh MJ dan Ned untuk pergi ke tempat lain bersama kotak mantra itu dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Peter meminta MJ untuk menekan tombol yang ada di kotak itu, jadi Sandman dan Green Goblin serta yang lainnya akan secara otomatis kembali ke dimensi mereka lagi. Selanjutnya mereka pergi ke apartemen Happy. Bibi May ikut membantu mereka dan Peter. Lizard tidak naik. Dia lebih memilih di dalam truk. Kemudian Spider-Man atau Peter mulai untuk mengobati. Yang pertama dia obati Dr. Octopus. Peter mencoba memperbaiki chip yang ada di leher Octopus yang telah konslet. Setelah chip jadi, Peter langsung memasangkannya di leher Dr. Octopus dan ternyata chip itu berfungsi dengan baik. Si Dr. Octopus ini kembali normal, karena otaknya tidak dipengaruhi amarah lagi. Kemudian nanoteknologi yang sempat melekat pada tubuhnya Octopus, dikembalikan lagi ke Spider-Man. Selanjutnya adalah Electro.
Peter memberikan semacam alat di dadanya untuk menarik arus listrik di dalam tubuh Elektro. Kalau semua lampu sudah nyala berarti seluruh listrik sudah ketarik. Di saat yang bersamaan, Jonah Jameson, pemimpin redaksi koran Daily Bugle yang sangat membenci Spider-Man, telah tiba di lokasi. Dia punya misi untuk menangkap basah Spider-Man dalam melakukan tindak kejahatan. Peter pun merasa ada sesuatu yang tidak beres di apartemen. Dan yang tidak beres itu adalah Norman Osborn. Peter sadar bahwa Norman Osborn ini telah berubah menjadi Goblin. Peter menyuruh Bibi May untuk kabur. Elektro melepas alat yang ada di dadanya. Dia pun mengambil alat lain yang ada di suatu mesin dan menyerang Dr. Octopus. Sedangkan Lizard dan Sandman kabur dari situ. Sedangkan Peter sibuk melawan Green Goblin. Dia kalah telak karena Bibi May datang membantu dengan menyuntikkan serum ke leher Goblin. Tapi serum tersebut tidak bereaksi. Akhirnya Bibi May terkena serangan pesawat Goblin dari belakang. Sebelum pergi, Goblin melempar bom ke arah Peter dan meledak. Kemudian Peter memeriksa Bibi May. Untung saja Bibi May tidak apa-apa. Dia malah memberikan semangat kepada Peter. Setelah itu Bibi May tumbang. Ternyata Bibi May terluka parah karena kehabisan darah. Bibi May akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Peter. Peter sangat bersedih dengan kejadian ini. Karena dia tidak menyangka Bibi May itu telah pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Kemudian Happy tiba di lokasi, tapi telah terlambat. Dia menyuruh Peter untuk kabur, biar dia aja yang tertangkap. Kematian Bibi May kemudian diliput oleh Jonah Jameson yang mengatakan bahwa Spider-Man lah yang membuat semua ini terjadi. Sedangkan yang lain, MJ dan Ned menyaksikan semua itu di TV dan mereka berdua tidak bisa menghubungi Peter. Seketika MJ ingin menekan tombol di kotak mantra, tapi dicegah oleh Ned. Ned bilang sebaiknya kita tunggu sampai Peter kembali. Tiba-tiba ada kekuatan muncul di dekat mereka. Hal itu diakibatkan oleh cincin Dr. Strange yang dipakai oleh Ned. Ned pun membuka portal untuk menemukan Peter. Di ujung portal ada bayangan Spider-Man. Mereka sontak langsung memanggilnya, dan Spider-Man itu langsung menghampiri. Dan ternyata yang datang adalah Spider-Man yang di series The Amazing Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield. Dia menjelaskan kalau dia ini adalah Peter Parker tapi bukan dari dunia ini. MJ kemudian menyuruh Andrew untuk membuktikan kalau dia adalah Spider-Man. Dia pun menuruti kemauan MJ dengan menempel di atas loteng. Kemudian Ned melanjutkan lagi, untuk mencari Spider-Man yang sesungguhnya. Portal kembali terbuka. Tapi yang muncul adalah Peter dari dimensi lain lagi, yaitu Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire. Di sana Tobey ketemu Andrew, dan mereka pun saling menyerang. Kemudian akhirnya mereka berdua menyadari bahwa mereka adalah sama. Tobey bertanya kepada MJ apa Peter di dunia ini ada tempat untuk pelarian jika dalam keadaan sedih. MJ menjawab ada kepadanya. Mereka pun langsung pergi ke tempat tersebut untuk bertemu dengan Peter. MJ pun ikut sedih dengan kepergian Bibi May. Mereka mencoba menenangkan Peter termasuk Andrew dan Tobey. Mereka berdua bilang bahwa apa yang dialami Peter bahwa mereka juga pernah mengalami kehilangan seseorang yang mereka cintai. Setelah menyemangati Peter, mereka kembali ke apartemen Happy untuk melanjutkan membuat serum yang dibantu oleh Andrew dan Tobey. Setelah semua serum jadi, mereka pun menyusun rencana untuk memancing musuh mereka ke suatu tempat dengan menggunakan kotak mantra. Untuk memancing musuh ke tempat itu, Peter menghubungi Jonah Jameson dan dia bilang kalau dia ada di patung Liberty. Peter menyuruh mereka menemuinya di sana kalau mau mencarinya. Sebelum para musuh datang, mereka bertiga ngerumpi kayak perkumpulan emak-emak. Kemudian Elektro pun tiba di lokasi itu. Peter langsung pergi untuk mengamankan kotak mantra. Dia memberikannya kepada MJ. Ketika portal masih kebuka, ternyata Ned tidak bisa menutup portalnya. Selanjutnya Lizard tiba di lokasi dan langsung menyerang. Sandman pun tidak mau ketinggalan. Ketiga Spider-Man ini tampak kewalahan melawan musuhnya. Dan ternyata mereka mengatur rencana lagi. Akhirnya mereka berencana untuk melawan satu musuh saja dahulu baru yang lainnya. Agar mereka tidak kebingungan. Karena nama mereka bertiga adalah Peter Parker. Akhirnya mereka sepakat Andrew adalah Peter 3, Tobey merupakan Peter 2, dan Tom Holland adalah Peter 1. Mereka bertiga akhirnya bersatu untuk mengalahkan musuh. Sandman menjadi target pertama mereka dan menyuntikkan serum ke Sandman dan berhasil mengubah Sandman ke wujud aslinya serta berhasil disembuhkan. Target berikutnya adalah Elektro. Elektro ini tenaganya lumayan kuat, dan mereka lumayan susah mengalahkannya. Sedangkan Lizard melihat portal yang belum juga tertutup. Dia pun menyerang ke sana. Spider-Man melihat ini dan membantu Ned untuk melawan Lizard. Di pandangan lain,
Spider-Man sudah kewalahan melawan Electro ditambah lagi dengan kedatangan Dr. Octopus. Dr. Octopus berpura-pura membantu Electro. Dia kemudian menyerang alat yang ada di dada Electro dan menyuntikkan serum ke tubuhnya yang membuat listrik di tubuhnya lenyap. Lizard yang sedang menyerang Ned dan MJ berhasil ditaklukkan oleh Spider-Man dan diberikan serum sehingga dia berubah kembali ke wujud aslinya. Ned yang ingin kabur membuka portal lagi, tetapi yang muncul adalah Dr. Strange. Dr. Strange langsung mengambil kotak dan cincinnya kembali. Dr. Strange masih kesal dengan Peter yang mengurungnya di portal. Selanjutnya tiba-tiba datang Green Goblin dan merampas kotak mantra yang ada di tangan Dr. Strange. Tapi direbut kembali oleh Dr. Strange dibantu oleh Dr. Octopus. Tetapi ternyata kotak itu ada bomnya dan terjadi ledakan. MJ langsung terjatuh. Peter atau Tom Holland ingin menyelamatkannya tetapi tidak berhasil. Untung Peter atau Andrew berhasil menangkap MJ. Akibat ledakan itu, mantra akhirnya lepas dan menimbulkan retakan di langit. Dr. Strange mencoba memperbaiki dengan sekuat tenaganya. Sedangkan Peter atau Spider-Man Tom Holland sibuk melawan Green Goblin. Dia ingin menghabisi Norman Osborn, tetapi dicegah oleh Peter atau Spider-Man Tobey. Tobey malah kena tusuk dari belakang oleh Norman. Peter tidak jadi menghabisinya tetapi malah menyembuhkannya. Untung saja Tobey tidak apa-apa kena tusukan tadi. Di tempat lain Dr. Strange sudah tidak kuat menahan keretakan langit yang terjadi. Peter atau Tom Holland pun punya ide gimana Dr. Strange menggunakan mantra yang lain, yaitu mantra sesungguhnya yang membuat semua orang lupa akan Peter Parker dan semua orang tidak akan kenal siapa itu Peter Parker. Dr. Strange setuju. Dia menyuruh Peter untuk mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya, karena mereka nanti tidak akan mengenalnya lagi. Peter atau Tom Holland pun pergi ke arah Andrew dan Tobey untuk mengucapkan perpisahan. Selanjutnya kepada Ned dan MJ. Dia menceritakan rencananya. Mereka semua sedih tapi Peter meyakinkan ke mereka bahwa dia pasti dapat membuat mereka ingat kembali, dan mereka pun akhirnya berpisah. Dr. Strange kemudian melakukan aksinya untuk membacakan mantranya dan satu persatu mereka kembali ke dunianya masing-masing. Peter pun pergi dan mantra pun selesai dilakukan. Seluruh dunia tidak akan mengenal yang namanya Peter Parker lagi. Setelah kejadian itu, Peter mendatangi tempat kerja MJ. Dia ke sana akan memberitahu MJ bahwa dia adalah kekasihnya, tapi MJ tidak mengenalnya, begitu juga Ned yang berada di sana. Kemudian Peter pun pergi dari sana, dan pergi ke makam bibinya yaitu May Parker. Di sana dia bertemu Happy dan dia pun tidak kenal siapa Peter ini. Kemudian Peter pindah ke apartemen barunya dan melanjutkan aktivitasnya membantu orang yang membutuhkan. Film pun berakhir. Ada yang menarik nih guys, bahwa Eddie Brock si Venom akan masuk di Marvel Cinematic Universe di adegan pasca kredit Venom Let There Be Carnage. Ini sepertinya mengonfirmasi kalau dia dan Spider-Man akan saling berhadapan. Ketika Eddie Brock ketarik ke dunia asalnya bersama dengan musuh Spider-Man yang lain setelah Dr. Strange mengucap mantranya. Dalam kejadian itu setetes simbiot Venom tertinggal di MCU. Ini akan mengimplikasikan bahwa suatu hari nanti, itu akan menemukan jalan ke Peter. Kita tunggu aja ya guys gimana kelanjutan filmnya, karena ini akan bakalan lebih seru lagi. Itulah tadi persembahan terbaik dari Marvel Studio untuk kita semua dalam film Spider-Man No Way Home. Untuk experience terbaik, sebaiknya kalian nonton film aslinya ya guys, karena di video ini hanya mengandung spoiler. Akhirnya Mimin undur diri. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya dan terpenting tombol subscribe-nya ya guys. Sampai jumpa di next video.